udah jadi ya, buahnya udah kuat tuh. Nah, kalau misalkan yang di bunga itu dia tuh masih rentan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SYP Tani. Nah, di video kali ini Kang Jang akan menjawab komentar dari sahabat SYP Tani yang menanyakan, Bang, gimana caranya supaya bunga dari tanaman cabai ini tidak rontok. Oke, jawabannya kita akan serahkan ke narasumber kita yang ahli di bidangnya, yaitu Kang Jang. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di SYP Tani. Oke, sesuai pertanyaan guys, ini banyak bunga-bunga di sini ya. Di masa generatif ini banyak bunga yang bertumbuhan ya, bunga putik dan nanti berubah menjadi buah. Oke, itu Kang Jang sudah ada di depan saya. Kang UU. Kang, aduh. Gimana? Maaf nih ganggu lagi, Bang. Iya, seperti biasa. Oke, Bang, ini ada pertanyaan dari subscriber kita. Gimana, Bang? Mengenai bunga dari cabai ini yang katanya suka rontok. Nah, gimana Bang untuk menanggulanginya? Sebelumnya terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti channel SYP Tani ya. Mudah-mudahan ilmu yang didapat bisa lebih bermanfaat lagi buat kita semua. Amin. Nah, buat mengenai bunga-bunga yang seperti tadi Kang katakan, banyak sekali bunga-bunga yang rontok ya. Nah, tapi di sini kita alhamdulillah kita lihat banyak tuh bunga-bunga ya. Alhamdulillah bunga-bunganya pada nempel kuat ya. Nah, ini ada calon-calonnya banyak sekali. Ada beberapa contoh. Nah, di sana juga ada. Mungkin yang perlu kita jelaskan di sini terlebih ke pemupukan serta pH tanah dulu seperti itu ya, Bang. Karena yang namanya sifat pH tanah itu akan menentukan bagaimana unsur hara bisa diserap maksimal sama tanaman kita. Nah, makanya kalau misalkan unsur haranya tidak bisa terserap maksimal, otomatis dia tuh dalam posisi sakit ya. Dalam posisi sakit. Kenapa? Karena sifat dari tanaman itu, kalau misalkan dia tanamannya sakit, dia tuh akan menggugurkan daun serta menggugurkan putik bunga sama buah-buahnya seperti itu demi mempertahankan hidupnya. Nah, itu udah sifat alami ya dari tanaman. Kalau misalkan dia tuh gugur dari daun atau gugur dari bunga, bisa dikatakan itu tanamannya udah sakit ya. Nah, apa sih penanggulangannya supaya bunga serta buahnya tidak rontok? Kita bisa lebih ke pengaplikasian kalium serta kalsium, karena dia tuh berfungsi sangat atau berperan penting ya di masa generatif seperti ini, karena dia tuh akan menentukan hasil dari pemetikan atau calon-calon bunga yang ada di tanaman kita ini. Nah, fungsi kalium dia tuh akan menarik atau menyerap dari unsur hara yang kita kasih, seperti yang kita lakukan pengocoran kemarin-kemarin. Kita lakukan pengaplikasian kalium serta kalsium ya, supaya dia tuh lebih tahan ya, lebih kuat biarpun dia tuh terkena cipratan air, karena di sini tuh hujannya lagi ekstrim ya, lagi besar. Makanya ketika si kelopak bunga ini terkena air hujan, otomatis kalau misalkan dia tuh kurang kalsium, dia tuh akan rapuh ya. Akan rapuh, atau ketika terkena hembusan angin, dia tuh ketika bergesekan sama yang lainnya, dia tuh akan mudah seperti terpotek ya. Nah, seperti itu, gitu ya, Bang, ya? seperti itu. Nah, fungsi dari kalium dia tuh akan mentransportasi hasil yang ada di dapur, atau bisa dikatakan dari perakaran kita. Nah, dan kalsium itu fungsinya buat mempertebal dinding sel tanaman. Nah, yang dimaksud dengan sel dinding tanaman, dia tuh akan lebih tahan dari hama maupun penyakit ya. Maksudnya dia tuh posisinya ketika terlihat daun akan semakin tebal,
kulit buah akan semakin tebal, dan pangkal bunga pun dia tuh akan lebih kokoh ya terhadap suhu atau musim seperti itu bang. Kita lihat di sini tuh. Nah ini tuh udah jadi ya, buahnya udah kuat tuh. Nah kalau misalkan yang di bunga itu dia tuh masih rentan ya, masih rentan, makanya kita di sini rutin selalu mengaplikasikan kalsium supaya dia tuh lebih kuat ya, lebih rekat seperti itu bang. Nah, Berarti untuk kesimpulannya ini gimana bang? nah untuk kesimpulan kita bisa lihat di sini dulu bang. Ya siap. Nah ini juga ada nih tanaman yang terkena virus Gemini ya, virus kuning, virus Gemini. Nah tapi alhamdulillah ketika kita lihat setelah kita lihat pengaplikasian, tapi tuh calon bunga serta buahnya dia tuh udah aktif kembali ya. Oh iya Yang bang. awalnya dia tuh stuck, tadinya terganggu, tapi alhamdulillah kita lihat pembungaannya serta calon buah-buahnya udah pada normal kembali. Kenapa dia bisa seperti ini? Karena dia tuh yang tadinya sifatnya terkena hama ya. Kalau yang namanya hama kutu kebul itu larinya ke kuning seperti ini tuh. Tapi alhamdulillah fungsi dari kalium juga di sini buat menyehatkan kembali dari tanaman yang seperti ini ya. Makanya calon bunga serta calon buah pun dia bisa kita lihat alhamdulillah tidak terganggu ya, seperti itu bang. Nah untuk kesimpulannya, jangan lupa kita yang pertama tadi kita selalu rajin-rajin mengecek pH ya, rajin-rajin mengecek pH. Siapa tahu di area tanaman kita itu pH-nya jadi drop. pH tanah ya bang? pH tanah itu sangat-sangat menentukan hasil dari tanaman kita ya. Nah, yang pertama, yang kedua kita harus sering-sering ketika masuk masa generatif seperti ini, kita sering-sering melakukan penyepraian atau mengocor menggunakan pupuk pas rilis ya. Maksudnya pas rilis itu cepat dalam penyerapannya. Nah seperti MKP yang lebih ke kaliumnya seperti itu. Dan untuk yang satunya lagi kita juga harus melakukan pengaplikasian kalsium ya, supaya lebih kuat, lebih tahan ya, mempertebal dinding sel tanaman tersebut seperti itu bang. Untuk yang satu ini kita dilebihin, kita tuh selalu menggunakan jenis asam amino, atau kita kasih promino, atau kita juga bisa kasih vitaron ya, demi menyehatkan kembali kita produksi bunga serta dan buahnya juga sama seperti tanaman-tanaman yang lainnya. Tidak bisa kita acuhkan, tidak bisa kita kucilkan, ini juga sama tuh, hasil produksinya juga sama, tidak dibeda-bedakan ya, biarpun tanamannya terkena kuning Gemini seperti ini. Oh iya benar bang, kelihatan itu buahnya juga lebat ya bang ya? Iya alhamdulillah nih bang. Oke, ada lagi? Oke, untuk kali ini saya cukup bang. Oke, kalau misalkan tidak ada, saya mau lanjut aktivitas dulu buat pemeriksaan tanaman-tanaman yang lainnya. Siapa tahu ada hama yang menggerogoti buah, atau tanaman yang terkena busuk maupun daun, maupun busuk ranting, ataupun busuk batang seperti itu. Mengingat di sini tuh banyak curah hujan ya, masuk curah hujan yang sangat tinggi atau memasuki cuaca ekstrim seperti itu bang. Oh iya iya. Oke, Oke bang, terima kasih ya bang ya untuk penjelasannya. Ya. Oke guys, ternyata seperti itulah untuk cara mengatasi gugur bunga. Nah sahabat SCP Tani, seperti itulah untuk penjelasan Kang Jang dari permasalahan yaitu gugur bunga. Semoga bermanfaat dan silahkan langsung diaplikasikan ke tanaman cabai sahabat SCP Tani semua yang mengalami gugur bunga. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video SCP Tani berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.